Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qabla kulli syai'in nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsirah hatta nastati'a an natabi'a fi hadzal makari wa salam. Aqulu salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana sunnatan ila al-bayani bila siratal mustaqim. Al-Mukarram Abu Al-Mukarram kepada para hadirin yang telah berhadir sidang majelis tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya malam Sabtu pertama awal bulan menjadi momen istimewa bagi para pencipta ilmu di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Nah, kembali untuk kesempatan malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan pengajian dan kajian tingkat tinggi ilmu tasawuf, tauhid, tasawuf dan fiqh. Sedikit informasi, pengajian tasawuf malam ini merupakan pengajian tasawuf terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengajian tasawuf baru akan dilanjutkan kembali setelah Raya Idul Fitri nanti. Untuk itu penitia mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kesempatan ini terlebih sebagai persiapan dan bekal ilmu menjelang Ramadan. Baiklah, pengajian malam ini akan diisi langsung oleh Al-Mukarram Abu Mudi, dan insyaallah pengajian ini akan berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini kami sampaikan kepada para hadirin jamaah sekalian yang telah berhadir dan para pendengar radio RRI Kota Banda Aceh, nantinya setelah pembacaan kitab Surah Salikin akan diberikan sesi tanya jawab ataupun dialog langsung dengan update. Bagi yang ingin bertanya ataupun dengan via SMS ke nomor HP 0823 25 089086 0823 25 089086. Demikian. Untuk memakan waktu, kami persilakan Al-Mukarram Abu waktu tepat, persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah, selawat dan salam dan haribaan dengan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia Tasawuf di Banda Aceh yang telah memberikan sedikit waktu untuk kita melanjutkan pengajian sebagaimana biasa, yang mungkin ini adalah malam terakhir menjelang Ramadan. Insyaallah sudah Lebaran Idul Fitri kita akan bertemu kembali. Pelajaran yang akan kita baca malam ini merupakan lanjutan dari beberapa adab sebagai orang yang menuntut ilmu. Malam ini merupakan adab yang keenam, dan adab yang keenam itu hendaklah ia sungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu dengan tadi. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab ini dan yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Al-Arba'in Al-Usul, dan yang tersebut di dalam kitab Luba, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan akan tidak di dalam kitab ini. Dan bagi ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah
dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Daripada segala kitab ilmu tasawuf, dan barang siapa masyhur di dalam menuntut fan ilmu tasawuf ini, niscaya memadalah baginya daripada ilmu yang lain, dan tiada berkehendak kepada ilmu yang lain daripadanya, karena telah terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin, yaitu i'tiqad, dan ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah, dan ilmu muamalah, dan ilmu suluk, dan tariqat yang membawa kepada ilmu mukasafah dan kepada ilmu hakikat. Jadi oleh pengarang kitab Syiarus Salikin ada ketika huri yang untuk ilmu le jumlah di yang kalau kita baca yang monggo berikut malamnya dan saya masuki dalam adab yang keenam. Pesanan pengarang dalam adab yang keenam kitanya dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, dan ilmu yang diperintahkan oleh agama supaya kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya adalah ilmu yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Ilmu yang bermanfaat untuk negeri akhirat ini sudah berulang kali kita jelaskan, bukan ilmu tasawuf. Kitab yang dikarang diberi nama dengan kitab tasawuf, tapi di dalamnya 3 ilmu: i'tiqad atau usuluddin, fikih, ilmu muamalah, dan tasawuf. Ini kan sudah sering kali kita nyatakan yang 3 ini adalah ilmu fardhu ain. Semua kitab tasawuf karangan Imam Ghazali, baik yang paling tinggi yaitu Ihya Ulumuddin ataupun ringkasannya Lubab yang oleh pengarang kitab Syiarus Salikin, dari kitab Lubab itulah diterjemah ke dalam bahasa Jawa. Yang lainnya ada Bidayatul Hidayah, ada Arba'in Al-Usul, ada Minhajul Abidin. Ini di dalam kitab ini semuanya dibahas tentang 3 ilmu tersebut. Ilmu tauhid ini sering dikatakan dengan usuluddin atau i'tiqad, fikih, tata cara kita beramal, berbuat ibadah, sering juga dinamakan dengan ilmu muamalah, karena di sana ada 4 pembahasan pokok: ada rukun ibadah, ada muamalah, ada munakahat, ada jinayah, dan di akhir itulah ilmu tasawuf, ilmu mengarah kita untuk menuju kepada hakikat dan ma'rifat. Jadi jangan salah dimengerti, karena sering orang mengatakan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali itu kitab tasawuf, jadi isinya hanya tasawuf semata-mata. Ini salah. Semuanya kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, walaupun namanya kitab tasawuf, isinya kitab 3 daripada ilmu yang fardhu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Mungkin ini merupakan cikal bakal lahirnya pengajian kita diberi nama dengan tasawuf, tauhid, dan fikih. Dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali, wal muamalatu tuaddi ilal mukashafah, wal mukashafatu ma'rifatullah ta'ala, wa dhalika nurun yadlifuhu Allah fil qalbi bil ibadah wal mujahadah, wa dhalika alladhi yusilu ila rutbati imani Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alladhi law wuzina bi imani ahli al-ard la rajaha, wa dhalika li sirrin ukira fi sadrihi la
bitarbibil barahini wal hujjaj. Artinya bermula ilmu muamalah, yakni ilmu dan amal itu membawa kepada ilmu mukasyafah, dan mukasyafah itu yaitu dibuka Allah Ta'ala hati seorang dengan makrifah Allah, yakni mengenal Allah Ta'ala. Dan demikian itu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah, yakni dengan memerangi hawa nafsunya dan melawan syaitan. Dan demikian itu yang menyampaikan kepada martabat iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang yaitu jikalau ditimbang imannya dengan iman segala isi bumi, niscaya berat imannya itu. Dan demikian itu karena rahasia yang tetap di dalam hatinya itu dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. Jadi karena ilmu yang memberi manfaat di dalam negeri akhirat, sumbernya tadi 3, tauhid, fikih dan tasawuf. Imam Al-Ghazali mengomentari tentang apa sebenarnya mukasyafah dan makrifah. Ini yang sering diomongkan oleh orang-orang yang mendakwa dirinya sudah tinggi dalam bidang tasawuf dan sudah sampai kepada tingkat hakikat dan makrifah dan mukasyafah. Di sini nanti jelas apakah itu bisa dipelajari, kasyaf itu makrifah dan hakikat, atau itu merupakan hadiah atau pemberian daripada Allah. Imam Ghazali menegaskan bahwa dengan kita berilmu tauhid, fikih, tasawuf, kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut, sampailah kita kepada derajat mukasyafah. Jadi sampainya seseorang kepada makrifah atau mukasyafah atau hakikat bukan dengan hanya belajar, tetapi belajar yang diiringi dengan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Sesudah adanya ilmu tauhid, kita sudah mengenal Allah, kita beramal apa yang dituntun di dalam ilmu fikih, yang diperintah kita kerjakan dengan syarat dan rukunnya, yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian kita menjaga hati kita daripada 63 sifat yang tercela dalam hati, kita buangkan, kita isi dengan cuma 13 sifat yang baik. Itu mengamalkan ilmu. Insya Allah dengan mengamalkan ilmu membawa kepada ilmu mukasyafah. Arti mukasyafah, Allah membukakan hati seseorang dengan mengenal Allah, dan itu merupakan cahaya yang ditaruhkan oleh Allah di dalam hati dengan sebuah berbuat ibadah, dengan sebab kita melawan nafsu dan melawan syaitan, sehingga seseorang yang sudah sampai kepada tingkat yang demikian bersama imannya dengan iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jikalau ditimbang seluruh kita, dikumpulkan iman kita dengan iman Abu Bakar, masih kuatnya iman Abu Bakar. Semuanya itu bukan karena dalil, bukan karena burhan, tetapi adalah rahasia Allah yang diberikan, dituangkan, ditumpahkan dalam hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan karena inilah kata Sayyidi Syekh Abu Hasan Asyadili rahimahullah, inna lanandura ila Allah Ta'ala bi basaril iman wal iqan wa aghnayna 'anid dalil wal Qur'an. Artinya bahwa sungguhnya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka terkaya kami daripada dalil dan Qur'an. Jadi seseorang yang sudah sampai kepada tingkat mukasyafah atau hakikat dan makrifah, ini keimanannya sudah langsung, karena mereka itu dengan nur yang diberikan oleh Allah ke dalam hati mereka sudah bersih, langsung melihat Allah dengan mata hati. Jadi kalau sudah
melihat dengan mata hati tentu tidak perlu kepada dalil. Kalau kita belum bisa melihat Allah dengan mata hati, jadi kita beriman adanya Allah, adanya sifat Allah, adanya afal Allah adalah dengan dalil secara naqli ayat dan hadis, dan dalil aqli secara logika. Jadi para awliya model Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dan semua para imam mujtahid yang 4, ataupun ada pendapat yang mengatakan 5, yaitu ditambah Sufyan As-Suri, itu semuanya para awliya, bukan pangkatnya kutub, bukan hanya awliya, bukan abdal, bukan autad, tapi yang paling tinggi adalah kutub. Mereka itu sudah bisa melihat Allah dengan mata hati. Ini kita bisa membicarakan sekedar kalimat Allah bisa dilihat dengan mata hati. Bagaimana sebenarnya? Ini kita bisa ngomongkan belum sampai kepada derajat itu. Ini sama dengan anak-anak. Dengar saja orang-orang tua bilang kalau kena ubi oleh tarik degil dengan mata. Kalau anak-anak tahu dia pun ada yang tahu. Menantu kasab, menantu marifah, hakikat, nan mandang itu yang dah mau pegang, akibat natanya. Betul itu nan nilai. Baru dah mau cerita. Makanya adanya ada buku. Dia tak pukul orang berubah hakikat, dia tak pukul orang berkasab, dia tak pukul ilmu makrifat tu dia tak pukul akan dia punya tauhid, fikih, tasawuf, beramal. Setelah beramal, tuti nur oleh Allah sebagai hadiah dalam hati. Bunga hati tu berroy ada bunga. Dia hukum baik bunga nanti. Nanti tak teruk orangnya dan dia tak berhakikat, nanti kau lihat. Dan kita tu berdoa yang arif billah kayaknya. Itu bukan ditulis sendiri. Baik ilai tak tulis berdoa yang disidang lebihnya orang dah yakin. Dan sebab kalau buka sekolah tinggi, kalau doa itu waktu dosa dinal saya doa, itu duduk murid kita baca tesis atau tak bolehnya. Dan yang dua trek, jauh ke SAI, ke SAG, boleh. Nanti tanya. Ma Ibnu Hajar pada dalam kitab Tuhfah ghairu maksud orang yang debat. Satu pertanyaan 10 jawaban. Tapi mana ada pegah draw mujtahid, mana ada pegah draw aulia, draw dekat muqallid kepada Imam Syafi'i. Menanti para ulama yang lain. Muhammad Ramli yang sekarang kitab Nihayah. Leher itu betul orang yang iktirat tentang ibaratnya. Itu jauh. Tetapi anak sahabat yang Ibnu Hajar tak bawa pertanyaan itu jawaban. Lu nurani rakhan pati dan surah ke almarhum Abu Aziz. Tapi di nawat dia kalau membaca kitab Tuhfah terasa alimnya Ibnu Hajar dalam karangannya. Itu para masalah yang hampir serupa. Itu uro dia dengan untuk fahimul kuldu. Jika ada teman yang lebih yang dia betul itu. Ingatlah baru hukum tu. Betul yang benar satu pertanyaan 10 jawab apa? Jadi kita boleh mengajar ketiganya mana pegah doa arif billah, mana pegah doa mujtahid. Ini yang najis terjemah hadis kau boleh lo maknanya gaya pegah doa mujtahid. Yang ini yang diucap beda ulama kan begitu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam anna asrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullah ta'ala wa huwa bahrun la yudraku muntaha ghawri wa aqsa darajatil bashar fihi al-anbiya summal awliya summal ladina yalikahu. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih mulia daripada sekalian ilmu dan berhinggaan derajat segala ilmu itu yaitu ma'rifah Allah Ta'ala. Ilmu yang paling tinggi apabila telah sampai kepada ma'rifah Allah. Ilmu yang paling tinggi apabila sangat hati kita bersih, Allah memberikan nur dalam hati kita hingga pandangan hati tembus ke lauh mahfuz. Yang makana wa ma yakunu, apa saja yang tertulis di lauh mahfuz kita, yang apa yang pilih dengan benar. Urang menyuka pilih nanti kata buat tingkat makrifat, kata buat ilmu yang paling tinggi tidak perlu kepada guru. Apa yang itu?
Tinggal ditanya yang kalau mengerti terjemahnya apa orangnya, insyaAllah akan jawaban. Dan jawabannya pasti. Dia punya jawab mana pasti kadang-kadang. Jadi dia jawaban lu mana yang orang lain pegah berbeda. Yang pelajari dia kata pegah juga mau buat aku lagi yang baik muka-muka ada dulu. Lu jawab beberapa ni karena dia lain ada yang lainnya. Tapi yang dia lain pertimbangkan dari yang lebih cocok menurut hukum yang akan boleh dalam tidak. Bukan dipertimbangkan dengan akal. Karena itanya Ahlussunnah wal Jamaah jadi akal tiga. Yang tiga adalah nas daripada ayat, hadis atau kitab yang lebah dari para ulama. Cocok dengan ayat Tuhan hukum Allah tetap baginya. Karena yang cocok dengan kaidahnya. Yang di Mu'tazilah akal itu sehingga ayat Quran perlu ditakwil dirubah nanti hadis berkata cocok dengan akal. Mereka itu mengutamakan logika. Yang tanya anak mungkin dalam kitab yang tanya setelah dalil baru ilah. Dalil musbit bagi hukum, dalil menetapkan hukum, ilat mudhir. Yang patadanya mudhirnya lebih pas boleh. Misalnya contoh dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al-muskir haram, al-khamru haram, arak haram. Yang untuk isbat hukum, menetapkan hukum arak haram, katanya tetapi tertanya-tanya kalau dia bukan cuma hari arak kita mah dengan lil iskar, karena arak itu dapat memabukkan, arak itu dapat menghilangkan daya pikir. Jadi kita yang kapan binatang menjadi kekuatan akal. Jadi kita berapa dalam hadisnya dalil dan illah. Maka menyedron ke usul, salah satu masalikul illah adalah nas. Itu masalikul illah yang paling tinggi. Jadi al-khamru haram lil iskar, dalil karena al-khamru haram illah pun ada logika di atau filsafat di kelur lil iskar karena memabukkan. Jadi ilmu yang paling tinggi, ilmu yang akan berbandingkan ma'rifah, mengenal Allah dengan nur yang dicurahkan oleh Allah dalam hati setelah lawan nafsu, lawan setan, mengamalkan ilmu yang sudah ada, terus kena hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bermakna ma'rifah, mengenal akan Allah Taala dengan penglihatan nur iman yang dalam hati. Yang kita pula kepada hati kalau langsung menuju Allah Taala, tapi kepada hati ke kepada oleh. Karena yang kepada oleh hanya mesti dropi yang nak gebi. Untuk kalau kepada oleh kalau mati meningkat tadi dah. Jadi menyadar perlu kalau Allah kepada oleh pakai doa mati itu. Nampak kalau Allah kepada oleh itu para aulia gada dia meninggal gara-gara Keprek-prek tapi sebab orang kasihan. Lawat surah kita yang beri motor barang dalam tak buku yang dia memegang tajam tinggal tak prek tidak motor tu yang nurunnya tidak nyokor bajai motor lauro belum mengesal tak ada darah lauro di batu kilo murah lauro mah tu bolong betul motor kaipong katro yang tanya susah pada kena mati maka macam negara tanya mati kerubuka macam-macam diurutnya rumit-rumit. Kenapa kan? Yang karena baca pun dah baca kalau Allah mata hati karena baca tapi golong nyata dengan mata oleh ingin itu nyata. Kita yang mengklaimnya kalau kan mendang wujud tidak apa kalau pada wujud hawali jadi dengan negara tapi kamu ada sih susah berarti kepada dalam tauhid lah mana tak boleh ke dunia ini. Cuma yang dananya itu kemudian mengiringi dengan ibadat yang kalau berlai dan sunat, tak maklum dengan belajar tasawuf nanti duri dan alhamdulillah situ yang berulati yang boleh dibina dan saya belabuk yang perlu kaisi nanti supaya mengarah kepada membuat nur benar. Jadi kan yakin kalau berkel pegah-pegah dan juga yang modulik hati ma'rifah, ini kan ma'rifah lah kita masa ilah. Kalau di ma'rifatullah ini kan yang ma'rifah yang ilmu yang paling tinggi ilmu ma'rifah adalah
melihat Allah dengan nur iman yang ada di dalam hati. Kalau Allah dalam hati, iman dengan ilmunya, yaitu seperti laut yang tiada dapat dihinggakan perhinggaan dalamnya itu. Laut yang tidak bertepi, hukah yang ma'rifah. Wahada ma'abih bina ba'dah mahfud, bisa dimengerti apabila hati ga membuat nur berkat beramal ilmu, berkat melawan nafsu dan syaitan. Dan bermula sehingga hingga derajat manusia dalamnya itu terdapat segala anbiya. So yang paling tinggi ilmunya, manusia yang paling tinggi ilmu ma'rifah adalah para nabi. Yang top on top boleh paling tinggi ilmu ma'rifah adalah para nabi. Yang dia ingat. Kadang-kadang nak komentar di satu tempat, nak jika dia ke nabi, jika turun di bawah nabi nya benar nak pikiran dan nabi dengan ikut. Itu juga hayatan Abu Hasan As-Sadili, hayatan Imam Ghazali, hayatan Abu Bakar Siddiq lagi bunuh. Kenapa? Dacau iman Abu Bakar dan imam dah duduk dalam siun uncing. Dacau iman kita yang manduk dah duduk dalam siun uncing tu. Gehan iman Abu Bakar yang nak pikiran orang nabi dengan ikut. Menyonan tapi keluar dia. No comment dia kena wajib tentang Nabi, no comment itu paling di atas. Menanti tentang kecantikan, Ubena dan yang contoh kecantikan kepada Nabi Yusuf. Nah, orang pikiran dia Muhammad Yusuf bahkan pendakwah yang tidak punya ilmu. Karena cara menjai yang ciptakan pada menala hakim-hakim atau jahim dalam negara. Pak menghukum beda ada kerana pengajar dengan pencipta adanya. Ubud lun mentang ke muka ikayat. Jadi waktu pegang rapat di merasa saudara membalik daun saran. Dia yang muka ikayat baru. Jauhlah matanya membaca kalau nama dia kau biasa ada mata. Baiklah dia udah ujung mimbar jadilah pendai ulung dia bagung pendai ulung di kamu dimudi pada nadawa almarhum maupun begitu dia kamu semua kita diubah hangga biar dengan nadawa tapi tetap kirim kurir itu lagi itu lah dan itu dia kirim dia dengan juga rupanya nak maulid di Bandirik di nama-nama anak desa Bandirik kadang di nona Bandirik mana kita dengar yang lepas gedung muka ini kan geblak tu kecantikan 70% 50 ke Nabi Yusuf 50 tu bagi-bagi termasuk Nabi Muhammad di dalamnya dua gede sehingga terakhir geblak tu kecantikan Nabi Muhammad lagi yang modal tidak Orang tidak ada modal baru, tidak ada yang bagi yang lihat dan dia tengok gambar ada orang bintik modal yang min Nabi Muhammad. Bak persentase kan kalah kecantikan 70% ke Nabi Yusuf 50 nya perlu bak mia kerana mia dari mia boleh cicak boleh saya dari tan mia kan persentase dari 50 yang Nabi Muhammad dalam ini salah